Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang di Autored Max. Sekarang kita ada di Suzuki Wagon R baru, tapi asli Jepang. Ya, jadi ini adalah Suzuki Wagon R Smile Hybrid. Ora Suzuki, ora Smile. Nah, apa bedanya sama Wagon R lokal? Simak video ini. Ya, jadi seperti yang kita bilang, ini adalah Suzuki Wagon R Smile dan ini versi hybrid. Ini adalah K-Car alias LCGC-nya Jepang. Jadi kalau di Indonesia ada Agya, Ayla, Brio dan lain-lain, di Jepang ada ini, ada Daihatsu Tanto sama ada Honda N-Box, ada juga Subaru Stella. Tapi sekarang kita lagi di Evans Motor dan memang mereka lah yang mengimpor mobil ini ke Indonesia. Jadi ini bukan jualannya PT Suzuki Indomobil Sales ya. Tapi sekarang kita lihat mobil ini imut ya, biarpun bentuknya kotak-kotak, tapi ada elemen-elemen bulat yang bikin dia tambah gemesin. Ayo kita lihat, lampu depannya bulat-bulat, tapi jangan salah, dia udah pakai proyektor LED, meskipun lampu sennya masih bohlam biasa. Terus grillnya chrome, terus ada hiasan chrome lagi di sini. Ini kayak R3 baru sih, tapi ini lebih minimalis gitu ya. Terus di sini ada kamera, berarti mobil ini sudah siap untuk dipasangi kamera 360 derajat, tapi kenapa gue bilang tapi? Nanti kita lihat di dalam. Dan ada lampu kabut. Dan karena ini sebuah K-Car, ada batasan mesin. Makanya mobil ini cuma pakai mesin 660 cc 3 silinder yang amat sangat kecil. Seberapa kecil? Lihat aja. Kap mesinnya aja cuma segini nih. Tada. Kecil banget. Loh. Ternyata K-Car atau LCGC Jepang juga kap mesinnya nggak dicat ya. Nggak ada bedanya sama sini. Tapi dikasih peredam. Nah, jadi ini adalah mesin 660 cc 3 silinder tanpa turbo. Jadi kalau K-Car lain kayak misalnya Honda S660 atau misalnya Daihatsu Copen itu kan pakai turbo, ini nggak pakai turbo. Kenapa? Karena dia sudah pakai teknologi hybrid. Ya, jadi kalau misalnya LCGC di Indonesia itu 1000 atau 1200 cc mesin biasa, nggak ada teknologi aneh-aneh. Ini meskipun 660 cc dan 3 silinder, dia sudah hybrid. Dan tenaganya itu sekitar, kalau gue boleh bilang kecil banget sih, 48 atau 49 PS dan torsinya 58 Nm. Tapi dibantu motor listrik dia dapat tambahan 2,6 PS dan torsi lagi 40 Nm ekstra. Gearboxnya CVT dan dia ada pilihan 2WD front wheel drive atau all wheel drive. Karena kalau di Jepang kan bersalju jadi kadang-kadang AWD butuh. Tapi yang ini yang masuk Indonesia dia 2WD front wheel drive aja. Dan untuk versi hybrid ini baterai lithium ionnya itu ada di bawah jok penumpang depan. Nanti kita lihat. Sama kalau misalnya kalian penasaran, oke, tenaganya kecil, tapi mungkin irit kan? Seberapa irit sih? Nah, mobil ini kalau nggak pakai hybrid aja, diklaim itu hasil tes bensinnya itu 25,1 km per liter. Gimana pakai hybrid? Pasti lebih irit. Mungkin bisa 27 atau 28. Mungkin 30. Kecil banget. Nah, terus kalau kalian lihat sampingnya, benar-benar kelihatan mobil ini kotak tapi imut. Dan salah satu hal yang menunjang kenapa dia bisa irit adalah penggunaan ban eko-ekoan atau ban enak-enakan. Karena dia pakai ban Dunlop EnaSafe. Ban enak-enak. Dan ukurannya juga kecil. 155/65 pelek 14 inci. Dan dia pakai pelek kaleng. Ini dop loh. Ini bukan pelek alloy. Dan ada logo hybrid di sini yang entah kenapa mirip sama logo hybridnya Honda. Nggak percaya ntar kalau misalnya ketemu Honda CR-Z, logo hybridnya mirip deh sama ini. Mirip ya, bukan sama. Terus kalau di spion, kalian lihat ada lagi kamera buat 360 derajatnya. Dan si Suzuki Wagon R Smile ini, dia bisa dipesan pakai two tone. Yang datang ke sini ada warna orange dan ada warna merah. Tapi yang warna orange udah laku duluan. Cepet ya lakunya. Di sini hitam merah. Dan dia ada smart entry di pintunya. Terus habis kita lihat smart entry, kita juga lihat kuncinya. Ini mirip sama kunci Suzuki lain, tapi ada biru-birunya karena dia mobil hybrid. Dan kalau kita lihat di belakangnya ada tombol kunci, buka kunci sama buka pintu geser. Pintu geser, ya jadi kebanyakan K-Car Jepang, terutama yang tipenya MPV atau minibus, punya pintu geser otomatis, kiri dan kanan ya. Dan selain dari handle-nya juga bisa dibuka tutup dari pintunya aja. Andai LCGC Indonesia juga kayak gini ya. Nah, sama seperti di depan, di belakang kita juga dapat pelek kaleng
pakai dop. Dan kita udah lihat rem depannya cakram, rem belakangnya tromol. Nah, sekarang kalau kita lihat ke atas, ada antena. Belum shark fin, tapi bagus. Antena kayak gini cocok buat K-Car karena menambah kesan imut atau unyunya. Kelihatan kayak mainan atau remote control. Dan mungkin kalian pikir, kenapa antenanya di pinggir, nggak di tengah? Biar kalau orang Jepang mudik, gue nggak tahu di Jepang ada mudik atau enggak, misal lagi bawa kasur atau lagi bawa pohon, selancar, apa kayak, ini tuh nggak ngeganggu barang bawaan di atas. Lucu ya? Di belakang tema kotaknya tuh juga masih kuat. Nggak ada roof spoiler, it's okay. Tapi kaca belakang itu udah ada defogger dan ada semprotan buat wiper di sini. Ada lampu rem ketiga, ada wiper belakang. Dan ternyata orang Jepang itu juga suka sama chrome. Gue nggak tahu ini buat apa. Tapi ternyata mereka lumayan niat di sini. Kenapa? Karena kalau kita lebih dekat, lihat di sini, ini ada karetnya. Ini mungkin biar lemnya buat nempelin si chrome ini lebih awet ya. Jepang memang beda. Ada emblem Smile Wagon R di sini, emblem hybrid lagi, dan lampu remnya sudah LED. Tapi lampu sen sama lampu mundurnya masih bohlam biasa. Ya, ternyata ada juga samanya kayak di sini ya. Dan untuk bagasinya, dia nggak pakai motorized apa-apa, nggak otomatis. Buka aja kayak biasa. Kalau misalnya semua joknya lagi dipakai, ini tuh nggak seberapa lega. Tapi kalau misalnya lipat jok belakangnya, gampang banget. Langsung jadi lega dan rata lantai. Bisa buat camping nih kayaknya. Terus di pintu bagasi ini kalian bisa lihat ada kamera mundur, ada juga smart entry buat pintu bagasinya, sama ada 4 titik sensor parkir. Gitu dong. Ya, kita masuk. Gue lepas jaket, panas soalnya. Dan pertama-tama yang kenotis adalah view-nya tuh lega dan enak. Enaknya punya mobil kotak dengan atap yang tinggi itu berasa pandangannya tuh luas kemana-mana. Bahkan ada kaca kecil di sini itu biar ambience atau nuansa luasnya itu lebih kentara lagi, lebih kental lagi. K-Car memang beda. Terus kalian lihat di sini ada armrest yang ada juga kantongnya. Kantong doang ya, nggak ada wireless charging. Kita singkirin dulu. Dan setirnya Suzuki ini familiar banget sama Suzuki lain, si R3 Ignis dan lain-lain. Dan kualitas pemasangannya itu bener-bener khas Jepang. Meskipun bahannya sederhana ya, plastik-plastik aja dan bahkan ada jahitan palsu, tapi fittingnya tuh Jepang banget. Dan salah satu kunci biar mobil yang terjangkau itu kelihatan lebih meriah adalah permainan warna. Dan di sini Suzuki bener-bener pas memainkan warnanya. Jadi ada piano black, ada warna putih di sini, putih juga di speedometer. Bahkan di trim-trim kecil kayak lingkaran AC itu ada warna rose gold. Dan karena dia udah punya smart key, berarti udah punya start stop button. Kita pencet. Nah, mungkin kalian yang udah ngeh dari awal, mungkin kalian lihat kalau mobil ini nggak punya audio. Dan ini memang standar di Jepang sana. Dijual juga mobil yang ada head unitnya, tapi ada juga yang nggak ada head unitnya kayak begini. Kenapa? Biar kalau misalnya mobil ini harus keluar Jepang, dijual kayak begini misalnya, ini bisa diganti-ganti sama head unit yang ada di selera lokal. Soalnya kalau mesin yang dari Jepang udah ada head unitnya, itu head unitnya cuma ada bahasa Jepang, nggak bisa diganti ke bahasa-bahasa lain. Jadi gini, dulu waktu Alphard sama Harrier itu pertama kali diimpor ke sini, itu menunya bahasa Jepang semua, nggak ada yang ngerti. Itu tulisan hiragana, katakana, kanji apalah itu, nggak ada yang ngerti di sini. Jadi ada yang jual audiolessnya biar bisa diganti sama head unit kesukaan masing-masing. Ya begitulah. Bahkan nggak cuma head unitnya aja. MID di speedometer ya juga bahasa Jepang. Nih, coba kalian lihat aja. Nih, tuh info-info kayak bensin aja tuh bahasa Jepang. Dan hampir semua info di sini bahasa Jepang. Yang bahasa Inggris cuma ini nih. Acceleration, motion, sama braking. Tuh, axle, gas-gas, kayak gitu doang. Ya gitu. Dan karena ini hybrid, ada juga layar energy flow. Ada engine, ada motor listrik, dan ada kapasitas baterainya. Dan itu takometernya. Takometernya di sini doang ya. Dan top speednya sebenarnya nggak segini, nggak 140, pasti lebih pelan daripada standarnya. Ya, mobil ini kayak bawa 80 aja gue udah inget Tuhan. Dan mungkin biarpun kalian lihat, oh takometernya ada di layar kecil, terus speedometernya analog, tapi jangan salah. Mobil ini udah punya head-up display di sebelah sini. Lumayan canggih ya. Dan kalau misalnya nggak suka, bisa diumpetin. Ada tombol head-up display di sebelah sini. Nah, terus kalau kalian duduk sebagai supir atau penumpang depan juga,
posisinya tuh agak minibus. Bahkan untuk setirnya dia cuma bisa dinaik turunin dan nggak bisa maju mundur. Dan untuk joknya dia bisa maju mundur, bisa naik turun. Ini tuasnya agak keras ya. Sama bisa rebah atau tegak. Nah, tapi karena K-Car itu mengutamakan fleksibilitas kabin karena ruang yang terbatas, jadi jok depan itu bisa ditidurin. Kayak begini. Lagi-lagi ini praktis buat bawa barang-barang yang panjang-panjang kayak misalnya papan kayu, tripod, selancar, atau misalnya banner. Kayak gitu-gitu, mobil kayak gini tuh cocok. Harusnya LCGC Indonesia bisa kayak begini ya. Terus kalau misalnya kita bicara kantong atau laci, biarpun mobil ini space-nya bagus ya, lega di dalam, tapi kantongnya sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Kantong pintunya tipis, tapi ada atas bawah, dan ada cup holder di sisi sini sama di sisi penumpang depan. Terus lacinya nggak lega-lega amat nih, cuma segini doang. Tapi karena mobil ini dia pakai rem parkir model injek ya, yang ada di kaki kiri, dia di sini tuh bisa lowong. Jadi kalau mau iseng ke penumpang atau penumpang iseng ke supir, itu bisa banget. Ya, jadi meskipun sekilas ya, kayaknya kantongnya tuh oke, tapi nggak banyak-banyak amat. Ternyata ada satu yang istimewa. Ada kantong di balik jok penumpang depan. Cara bukanya tuh dari sini. Ini ada tali kan, kita tarik aja. Bah! Nah, di sini bisa buat nyimpen sushi biar tetap hangat ya, nggak juga sih. Atau nyimpen sepatu, misalnya habis dari luar becek-becekan sepatu basah, taruh aja di sini. Lagian ini plastik kok, jadi harusnya durable. Sama seperti yang gue bilang, di bawah jok penumpang depan itu ada baterai buat sistem hybridnya. Terus kalau pengen ngecas atau colokin USB, di sini ada 4. Satu di sini, terus pas ya di bawahnya ini ada AC. Dia udah auto climate control tapi masih single zone. Ada 2 di sini. Terus tepat di dekatnya ada jok pemanas tapi buat pengemudi aja, dan itu pun cuma 1 level. Terus ada juga 12 volt di bagian bawah sini. Sama ternyata gue baru nyadar ini ada tempat yang harusnya buat flare. Flare ya, jangan diplesetin, tolong, terutama yang pikirannya ngeres. Jadi kalau mobil JDM itu biasanya mobil-mobil baru itu ada flare di sini buat ngasih tanda kalau ada keadaan darurat. Itu loh yang kalau dicek gitu ada asapnya dan bisa nyala terang. Tapi justru yang bikin wow dari mobil ini adalah ternyata teknologi keselamatannya atau safety-nya itu ternyata lumayan banyak. Pertama, di balik spion tengah ya, spion tengahnya sederhana banget, bahkan nggak ada day and night. Ini ada 2 kamera buat sensingan. Gue nggak tahu apa nama Suzuki sensingnya, tapi ya udahlah. Pokoknya ada itu. Bahkan dia ada di setirnya adaptive cruise control. Gila, LCGC Jepang ada adaptive cruise control. Dan nggak cuma itu, dia ada lane keep assist, lane departure warning, ada juga rem otomatis. Tombolnya ada di sebelah sini. Gokil ya. Emang bener LCGC Jepang tuh beda ya. Karena kalau LCGC Indonesia kan pentingnya nggak penting fitur keselamatan. Pentingnya apa sih? Stiker sama sayap kan Brio. Nah, di depan udah, sekarang kita mau masuk ke belakang. Dan enak ya, lantainya tuh rendah, ground clearance-nya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi kalau buat opa-oma itu naiknya tuh nggak susah. Dan karena dia pintu geser, jadi bisa duduknya tuh kayak gini aja. Lebih enak. Sekarang kita tutup. Otomatis. Sama gue suka sama bahan kain dari joknya. Meskipun bukan jok kulit, nggak apa-apa. Tapi karena motifnya tuh lumayan menarik. Nggak polos, nggak cuma kayak hitam doang atau beige doang gitu, nggak membosankan kayak gitu. Ini bagus dan dia lumayan empuk. Meskipun konturnya tuh hampir nggak ada nih ya, konturnya sederhana banget, hampir kayak bangku warung. Tapi dia ada headrest 2 dan ada sabuk pengaman 3 titik. Dan dia buat 2 orang aja di belakang, nggak ada headrest tengah. Terus kalau buat duduk, tinggi gue 178 dan lagi-lagi bentuk kotak itu enak. Ruang kepala lega banget. Ruang dengkul juga lega banget. Terus kalau mau fleksibel, dia bisa dimaju mundurin. Dan juga bisa direbahin atau ditegakin. Di sebelah sini. K-Car memang beda. Nah, terus dia lantainya tuh rata. Jadi enak kalau misalnya pengen geser kiri kanan. Dan dia ada meja plus 2 cup holder, jadi kalau mau naruh minuman bisa di kanan atau di kirinya. Seperti itu. Terus kalau buat kantong, di kiri cuma ada 1 sayangnya, tapi di sebelah kanan ada lebih banyak. Ada 1, ada 2 kantong kecil di atas ini buat naruh HP. Bisa di kiri, bisa di kanan. Dan karena lantainya rata, lagi-lagi akses keluarnya itu gampang. Tutup deh.
Oke, jadi gimana kesimpulannya? Well, ini mobil buat kalian yang butuh mobil dalam kota aja ya, yang imut, unik, gemesin, tapi luas di dalamnya dan lumayan praktis. Dan gak cuma itu, meskipun mesinnya kecil, tapi kalian bisa bangga karena dia pakai hybrid, dia bisa irit bensin. Ini bakal jadi pusat perhatian di jalan kalau kalian bosen sama Mini Cooper. Oke, semuanya itu aja dari kita. Makasih banget udah nonton, dan kalau kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung datang ke Evans Motor. Dan kita juga makasih buat Evans Motor karena udah boleh ngebahas mobil ini. Oke semuanya, kita pamit dulu. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.